Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo, apa kabar Pesona Inspirasi yang hari ini? Seperti biasa jam 1 siang masih bareng Iqbal, tapi kali ini bukan di acara Beat Booster, namun ada program baru dari Radio Pesona, yaitu Talk Show Pesona Putih Abu, Suarakan Prestasimu. Spesial hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu sekolah menengah atas yang ada di Wonosobo, yaitu SMA Negeri 2 Wonosobo. Di mana hari ini kita kedatangan yang pertama ada Bu Yularti, yaitu Humas SMA Negeri 2 Wonosobo. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Iqbal. Sudah siap nih memberitahu pesona inspira tentang SMA 2 Wonosobo? Oke. Iya. Selain dari Bu Yularti, ada juga dua siswi ya, berarti kalau cewek ya, siswi berprestasi, yaitu yang pertama ada Giska Sema Ayu, yaitu siswa kelas 12 SMA 2 Wonosobo yang menjuarai satu Putri Duta Genre Kabupaten Wonosobo di tahun 2023. Betul? Betul sekali. Oke. Gimana nih perasaannya datang ke Radio Pesona? Aduh, sangat berkesan ya. Kebetulan ini pertama kali buat pengalaman Giska datang ke radio. Oke. Aduh, Iqbal jadi yang deg-degan nih. Dan untuk siswi yang kedua ada Talita Nabila Yuka, sama siswa kelas 12 SMA 2 Wonosobo, tapi kali ini dia menjadi wakil 1 Mbak Wonosobo di tahun 2023. Halo. Halo. Gimana nih, sehat? Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Deg-degan juga enggak? Agak deg-degan gitu. Sebenarnya kita di sini santai ngobrol-ngobrol Iya. aja, nanti sharing ke teman-teman gimana sekolah di Semada, terus gimana kok bisa jadi wakil 1 Mbak Wonosobo dan juga bisa jadi juara 1 Duta Genre Wonosobo. Pasti Pesona Inspira penasaran banget. Silahkan yang mungkin pengen tanya-tanya nih sama Giska, sama Talita, sama Bu Yularti juga boleh. Bisa dikirim pertanyaannya ke nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996. Mungkin buat pembukaan dulu nih, biar pemanasan sedikit, Bu Yularti bisa sedikit diceritakan tentang sekilas SMA Negeri 2 Wonosobo, Bu. Oke Mas Iqbal. Jadi untuk SMA Negeri 2 Wonosobo ini termasuk sekolah yang usianya sudah tua ya Mas sudah Iqbal. cukup berumur. Iya, sudah cukup berumur ini. Keberadaan SMA Negeri 2 Wonosobo itu sendiri itu berdiri sejak 1 Januari 1975. Waduh, sudah lama Waktu berarti itu ya, Bu. namanya bukan SMA 2 Wonosobo Mas Iqbal. Apa, Bu? Itu namanya masih SMPP. SMPP, Iya, itu kepanjangan apa? SMPP. SMPP itu Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Oke. Iya, dan ini sampai pada tahun 1985. Baru kemudian 1985 ke sini menjadi SMA. Oh, Iya, ini baru ada sejarah perubahan sangat- di situ iya, ya, Bu. betul. Jadi Ternyata berliku-liku ini ya Mas. Namanya. wah, kalau generasi milenial kayaknya nggak akan tahu juga ya kalau nggak diceritain seperti itu. Taunya ya memang sudah berdiri SMA sedari lama. Lalu boleh diceritain nih, SMA kan di Wonosobo banyak nih, Bu. Kalau keunggulannya sendiri dari SMA 2 Wonosobo itu apa yang membedakan dari sekolah yang lain? Wah, ini kalau ditanya keunggulan ya Mas. Kalau untuk saat ini itu bisa dikatakan untuk semua kan zonasi ya Mas. Betul. Iya. Jadi ini bisa dikatakan merata. Tapi ada satu hal yang membuat kami itu merasa mantap, Apa itu, Bu? yakin dan unggul. Waduh, Yang mantap. pertama, iya, lokasi yang strategis. Wah, betul, Iya. betul. Promosi. Iya, Ya. betul. Karena apa? Dengan lokasi strategis ini membuat anak, orang tua yang ingin sekolah ke Semada otomatis jadi lebih semangat. Kemudian selain lokasi yang strategis, ini juga lab. Labnya. Semada punya lab biologi, laboratorium bahasa, kimia, fisika. Yang ini sangat menunjang untuk pembelajaran anak-anaknya. Jadi biar mereka itu semangat untuk belajar. Terus yang tidak kalah pentingnya ini, yang suka olahraga Mas. Oke, yang suka Iya. olahraga ada apa nih Iya, dengan yang suka ini, olahraga? Wah, ada lapangan voli, lapangan basket. Kemudian di sini juga ada gor. Nah, sekolah yang punya gor ya. Jadi ini bisa untuk belajar, untuk berolahraga. Kemudian kalau itu juga
kita punya lab musik, Mas. Oh, ada lab musiknya Iya. juga. Jadi ini untuk anak-anak yang memang ikut kegiatan musik, itu ada ruang tersendiri untuk mengekspresikan hobinya itu. Dan kalau untuk audit itu kita gunakan untuk tari dan karawitan. Jadi di sini banyak hal yang membuat kita itu merasa bahwa inilah yang harus kita tonjolkan. Kita punya ini yang bisa untuk sarana anak-anak dalam meraih prestasi. Begitu Mas Iqbal? Wah, Iya. luar biasa. Gimana nih, siswa-siswinya mengakui nggak keunggulan-keunggulannya itu? Mungkin dari Talita dulu bisa. Iya, terima kasih. Ya benar sih kata Bu Yul, itu sangat menunjang kami sebagai siswa untuk menyalurkan minat bakat kami agar bisa ditonjolkan atau disalurkan lagi begitu. Hingga meraih prestasi-prestasi saat ini Oke. gitu. Kalau Giska sendiri paling suka fasilitas yang mana dan mana yang paling sering dipakai? Aduh, kalau Giska sendiri kalau ditanyain sebenarnya suka semua nih Suka Mas semua. Iqbal. Karena kebetulan Giska itu salah satu siswa yang aktif di Iya. beberapa ekstrakurikuler di Semada. Kayak salah satu yang paling aktif aku ikuti itu seni teater. Oh, seni teater. Iya, selain audit tadi dikatakan Bu Yul digunakan sebagai tempat untuk latihan menari dan juga karawitan, kita juga biasanya bergantian ya Bu Yul Iya. untuk berlatih seni teater di Oke, situ. seni teater. Kita di situ berlatih berekspresi, kemudian berlatih menulis, juga seperti menulis puisi, cerita dan lain sebagainya. Waduh, berarti Semada benar-benar mewadahi seluruh minat dan juga bakat dari para siswa-siswinya ya, Bu? Betul. Iya, betul sekali. Kalau yang Iqbal suka dari Semada adalah deket pom bensin. Deket pom bensin, jadi kayak Salah tinggal satu kelebihannya itu. Tinggal maju dikit, wah langsung ke pom bensin. Dan kemarin belum lama juga Iqbal kan sempat datang waktu acara Pesona Goes to School, waktu iya. acara KKMB ya Bu, kalau nggak salah. Saya Iqbal datang ke sana, masuk ke gornya memang luar biasa besar sekali, bisa menampung banyak lah siswa-siswa yang di situ waktu itu ada berapa ya? 1.600. 1050-an. Oke, wah Iya. itu banyak banget. Gornya juga sangat mengakomodir para siswa-siswi yang mau berkegiatan. Kalau kalian nih biasanya datang ke Semada, milih sekolah di Semada itu gara-gara apa? Iqbal pengen tahu nih, kenapa milih sekolahnya di Semada gitu? Awal-awal dulu zaman-zaman daftar sekolah. Dari Giska dulu nih mungkin Iya. ya. Alasan utama ya pastinya karena Semada itu salah satu sekolah yang memfasilitasi secara penuh minat dan bakat siswa-siswanya gitu. Terutama dari Giska dulu berpengalaman di SMP karena dulu SMP-nya itu agak jauh nih. Oh, agak lumayan jauh. Iya, agak lumayan jauh. Terus di pelosok juga gitu ya Mas Iqbal. Jadi pengen sesuatu hal yang berbeda. Pengen sekolah agak ke kota dikit iya, gitu ya. betul. Terus juga di Semada itu Giska rasa bisa memberikan semangat lebih buat Giska untuk lebih ambisius lagi Oh, dalam oke. meraih prestasi. Kita harus ambisius sebagai Iya siswa, dong, betul. harus. Karena di Semada itu meskipun zonasi nih ya Bu Yul, Iya. tetap anaknya tuh ambis-ambis. Jadi kalau kita punya teman-teman yang ambis-ambis, semangat kita buat belajar juga semakin tinggi dong, gitu. Luar biasa. Kalau Talita gimana nih? Jangan gara-gara ada Bu Yularti nanti kamu enggak Semada bagus. Coba ungkapkan ya sebenarnya nih, kenapa milih sekolah di Semada? Oh, kalau dari Talita sendiri itu kan dulu SMP-nya di sebelahnya. Oh, di SMA sebelahnya. 2. Iya. Ini beda sebelahnya. Terus saya Sebelahnya. jauh. Nah, itu kan otomatis setiap pagi sore itu kan lewat terus Oh, ya. Bahkan tak beberapa kali tahu acara-acara dari SMA 2 yang sangat menarik gitu. Jadi Oh. merasa tertarik dan terpanggil untuk ikut andil juga di SMA tersebut. Wah, iya iya. Berarti yang pertama gara-gara deket, yang kedua karena memang acara-acaranya bisa menarik para siswa-siswi ya. Iya, selain itu juga bikin semangat terus gitu loh, bikin iya. semangat sekolah ya. Aku pengen sekolah terus gitu. Jadi bikin sekolahnya juga nggak bosen juga. Iya, nggak kan? bosen Wah, banget. wah, bagus. Tapi tadi kan juga sempat disinggung mengenai ekskul juga nih. Ada ekskul apa aja sih di Semada? Oh, kalau ekskul di Semada itu banyak Mas. Termasuk tadi yang sudah disebutkan Giska ya, ini teater. Itu ada tari, kemudian karawitan, terus di sini juga ada musik,
Selain itu juga ada olahraganya, ada basket. Nah, kemudian juga ada Atletik Bu Yul. atletik, Iya, betul. katoda. Jadi kalau Katoda. yang cinta alam, anak-anak yang suka dengan alam, itu wadahnya namanya katoda. Oh, katoda. Kemudian kalau yang suka dengan penelitian, menulis, kita punya KIR. Oke. Iya, kita juga punya wadah ini yang memang ini buat anak-anak yang suka neliti, nulis-nulis gitu. Terus tadi untuk yang teater, ini juga di situ selain teater itu ada monolognya. Oh, itu Ini bentuknya gimana termasuk- itu, Bu? Jadi ini diajari untuk berperan Iya, ya. itu kalau bermain monolog, peran. Ini salah satu siswa yang kemarin juara satu monolog Wah, ketika luar FLS biasa 2N. sekali. Tepuk tangan Biasa. dulu ya. Wow, Ini terima terima kasih. kasih. Iya, ini masih ada lagi volley, Taekwondo. Taekwondo. Ada klub hobi juga Wah. Bu Yul. Banyak Jadi tidak banget hanya ya. ekstra, tidak hanya Banget. ekstrakurikuler ya Mas Iqbal. Wah. Di Semada ini juga ada komunitas. Oh, ada komunitas juga? Iya, betul. Komunitas ini mewadahi anak-anak yang memang punya hobi yang sama dan yang saat ini itu ada ya. Ini SDC. Apa itu, Bu? Semada Dance Club. Iya. Kayak dance cover-cover gitu kan. Iya. Itu Jadi ini pasti ngehits banget di sekolahnya sih. jadi ini memang selain ekskul juga ada komunitas yang mewadahi hobi-hobi anak-anak kita. Oh, Iya. luar biasa lah. Itu yang tadi yang Semada Dance Club itu pasti paling hits di sekolah sih. Banyak banget yang kenal. Itu Iya. misalnya ada anggota-anggota atau para siswa-siswi memang dibebaskan untuk memilih ekskul ataupun organisasi pilihannya gitu, Iya, Bu. betul. Sekarang kita bahas tentang prestasinya. Tadi kan sudah dibahas juga kalau Giska itu menang lomba yang monolog. Betul. Iya. Kalau prestasinya tadi bisa dijelaskan mungkin yang lomba monolog dulu nih. Oh, jadi lomba monolog itu dalam rangka FLS 2N. FLS 2N adalah event tahunan, itu bersifat nasional ya, bertingkat gitu dari kabupaten, Betul. terus lanjut ke provinsi dan nasional gitu. Jadi dulu waktu Giska masih kelas 10, saya juga pernah ikut FLS 2N langsung ke provinsi nih Mas Iqbal, karena waktu itu kan masih corona. Oke. Jadi tingkatnya tuh langsung ke provinsi Iya. dan online. Saat itu Giska belum menang. Oh, Waktu belum. masih kelas 10 itu belum menang. Mungkin pencobaan dulu ya, Iya, kita betul. coba-coba gitu. Pemanasan dulu nih. Iya. Terus naik kelas 11 akhirnya dapat kesempatan lagi buat ikut lomba monolog yang sama dengan teks yang berbeda atau naskah yang berbeda, pastinya dengan pengalaman yang beda juga. Udah ada pengalaman seperti itu Iya, juga betul. kan? Karena di kelas 11 ini nggak langsung tingkat provinsi, tapi bertahap dulu dari tingkat kabupaten. Waktu itu lomba dan akhirnya alhamdulillah menang juara 1. Wah, luar biasa. Itu berarti mengalahkan banyak sekolah yang ada di Jawa Tengah gitu. Oh, ini masih kabupaten. Oh, kabupaten. Iya. Terus naik ke provinsi nggak ini? Naik ke provinsi, tapi belum rezeki Giska mungkin ya, Udah Mas ke provinsi Iqbal. aja udah luar biasa banget. Iya, loh. itu effortnya Masya Allah. Iya, loh. Aku bisa bayangin dulu zaman-zaman Iqbal masih sekolah aja untuk bisa naik ke kabupaten aja susahnya minta ampun. Ini apalagi sudah bisa berhasil naik ke tingkat provinsi, itu luar biasa. Kalau prestasi yang lain ada apa lagi nih? Selain dari Giska. Oh, Apa aja sih yang di SMA kayak misalnya yang Oh, unggulan-unggulan deh, Bu? Ini kalau yang terakhir, ini kan tadi ada duta genre. Selain itu di taekwondo, Mas. Oke. Kebetulan Semada belum lama itu mengikuti kejuaraan taekwondo. Jadi itu juara 1, 2, dan 3 tingkat nasional. Ini belum lama. Wah. Ya, jadi waktunya selang beberapa saat dengan event yang duta genre. Wah, berarti belum lama banget. Iya, ini masih Kayak grace. masih seger ya. Seger ya. Di tingkat Itu. nasional. Iya. Wah, itu kalau udah tingkat nasional bukan main-main. Berarti taekwondo bisa jadi salah satu unggulan dari Semada juga ya, Bu? Iya, betul. Nah, sekarang kita bahas tentang Talita yang jadi wakil 1 Mbak Wonosobo. Itu berarti prosesnya gimana nih? Kok kamu bisa mendaftarkan diri sebagai ke dalam Mas Mbak Wonosobo? Awalnya gimana nih? Iya, awalnya itu Talita pernah lihat ya waktu masuk di lobi SMA Negeri 2 Wonosobo. Itu tuh di sebelah
tembok lobinya itu ada foto siswa-siswi SMA Negeri 2 yang berprestasi. Salah satunya kakak kelas Talita yang saat kelasnya itu menjadi Mbak Wonosobo. Dan Talita itu merasa tertarik, penasaran gitu, siapakah beliau, seperti apa gitu. Oh, ternyata beliau Mbak Wonosobo. Emangnya Mbak Wonosobo itu ngapain aja sih? Iya, betul kan. Gitu. Jadi perasaan kayak mulai scroll Instagramnya, tugas-tugasnya ngapain, sampai akhirnya merasa terpanggil juga buat ikut daftar di Mas Mbak Wonosobo. Ya, berarti memang inisiatif gara-gara terinspirasi dari kakak kelas. Iya. Oke, luar biasa banget. Sekarang gimana nih kalau yang abis menang Duta Genre? Kan belum lama. Kebetulan Iqbal juga nonton. Oh iya. Aku juga nonton ke sana. Waktu itu sampai selesai. Wah, yang menang ini dari Smada nih. Bisa Iya, diceritain nggak prosesnya? Oke, dari awal itu sebenarnya kita tahu ada genre itu kelas 11. Karena waktu itu juara 1 genre tahun 2022 dan 2021 kebetulan adalah alumni dari Smada. Alumni Smada Ya, jadi lagi. berturut-turut Wow, 2021, wow. 2022 dan 2023 itu dari Smada semua nih, bisa dibilang kayak gitu. Nah, yang Duta Genre juara 1 2022 itu kebetulan adalah Mbak Sherly. Mbak Sherly ini adalah kakak dari teman Giska nih, Mas Iqbal. berarti masih kenal. Iya, masih kenal. Jadi Giska kan juga aktif jadi MC nih. Jadi MC di beberapa event gitu. Karena emang belum pinter make up, jadi di make upilah sama Mbak Sherly yang kebetulan adalah partner kakak dari partner MC-nya Giska. Oke. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol, terus akhirnya dipacu semangatnya buat mau untuk daftar Duta Genre. Setelah dipikir-pikir, ada kesempatan kenapa nggak dicoba gitu kan? Akhirnya coba deh buat daftar, masuklah. Ternyata masuk ke, kalau nggak salah waktu itu 56 atau 58 besar. Kemudian setelah melalui beberapa tahap evaluasi, seleksi, akhirnya bisa masuk ke 10 besar. Dan kemarin waktu grand final, alhamdulillah bisa menang juara 1 lagi dari Smada. Luar biasa gitu. sekali memang Smada. Ada yang jadi Mbak Wonosobo, ada yang jadi Duta Genre. Gimana nih Bu tanggapannya? Ini sesuanya pada berprestasi sekali. Iya, ini sesuatu banget ya Mas. Masalahnya apa? Mereka ini anak yang kreatif, tidak harus disuruh Mas. Inisiatifnya ada. Iya, inisiatifnya itu luar biasa. Ketika mereka browsing, dapat info sesuatu, mereka langsung gercep. Dan ini yang membuat kami, Bapak Ibu guru itu merasa bangga dengan mereka. Jadi mereka cepat menangkap informasi, dan ketika mereka punya keinginan, mereka langsung usaha sendiri. Baru kemudian nanti kalau misalnya ada kesulitan, mereka konsultasi. Ini adalah sebuah sikap yang luar biasa pada anak-anak kami. Ketika mereka ada niat, ada semangat, walaupun itu bukan dari tugas sekolah awalnya, karena mereka dapat informasinya kan dari luar Mas. Betul. Namun mereka tetap berkomunikasi dengan kami, sehingga kami tetap bisa mengarahkan, memberikan support, dan inilah dukungan yang luar biasa untuk mereka dan kami juga, karena anak-anak ini yang pasti anak-anak luar biasa semangatnya. Oke, luar biasa. Ini mesti walaupun mereka ini inisiatif sendiri, tapi sekolah tetap memberikan support ya Bu. Iya, sangat memberikan support. Sangat. Berarti kalian merasa terbantu sekali atas support dari sekolahan. Iya. Iya. Wow. Mungkin nih sebelum kita break jeda terlebih dahulu, bisa nih diceritakan perjalanan awalnya pernah ragu nggak sebelum kalian mendaftar? Ada yang di Duta Genre, ada yang jadi Mbak Wonosobo. Pernah ragu, terus mungkin dari pihak sekolah memberikan dukungan dan meyakinkan kalian. Gimana nih? Mungkin dari Talita dulu. Iya. Awalnya waktu mau daftar gitu, akhirnya tahu nih siapa yang akan ikut gitu. Awalnya sempat insecure juga lihat finalis lain gitu. Jadi kayak aduh, lanjutin nggak ya? Gitu. Bimbang. Iya, bimbang. Kemudian konsul juga kita ke sekolah, ini bagusnya gimana ya? Lebih baik dilanjutkan atau bagaimana gitu. Kemudian juga konsultasi ke orang tua bersama dengan guru-guru, itu dicoba aja dulu, barangkali emang rezekinya kan pasti nggak akan kemana. Selain itu kan ini juga jadi pengalaman baru bagi saya gitu. Jadi
ya udah deh cobain aja dulu, lanjutin gimana ke depannya gitu ya. Sampai akhirnya ya begini. Wah, emang dukungan dari pihak sekolah ternyata berperan Iya, penting juga ya. banget sih. Kalau Giska sendiri gimana nih? Pastinya awal-awal itu ada bimbang-bimbangnya Mas Iqbal. Karena Giska kan daftar ini waktu Giska kelas 12 ya. Oh, iya. Teman disitu udah hektik banget buat ngurusi pelajaran, les sini, les sana, terus banyak juga tugas, ujian praktek dan lain sebagainya gitu. Waktu itu sempet bimbang, sempet ragu juga, tapi setelah konsul sama Mbak Sherly yang pertama justru, Mbak Sherly terus ditegesin lagi kalau apapun itu asalkan kita sudah terbiasa membagi waktu, insya Allah bisa. Nanti malah kalau nggak dicoba nyesel gitu katanya. Iya. Terus guru-guru di Semada nih Mas Iqbal bener-bener sangat welcome banget sama murid-muridnya. Itu bener. Jadi kita tuh mau curhat, mau cerita tuh gampang gitu sama guru-guru di Semada. Gitu. Iya bener. Malah kita tuh merasa kalau Semada tuh rumah kedua gitu Mas Iqbal. Mungkin ada beberapa orang yang justru ngerasa takut kalau mau curhat ke guru, tapi malah ini ngerasanya lebih nyaman. Iya gitu betul, malah nyaman. Jadi kita juga dikasih solusinya juga dengan cara yang enak, dengan cara yang halus, dengan friendly gitu ya, mungkin bahasanya semakin mantep lah seperti kayak Talita ya. Jadi semakin mantep, akhirnya mencoba dan alhamdulillah memang rezekinya gitu. Oke, wah luar biasa. Ini Iqbal makin semangat nih pengen tahu lebih lanjut soal Semada. Mungkin Pesona Inspira juga pengen tahu nih apa aja keunggulan dari Semada atau lagi penasaran apa nih sama Semada. Bisa banget ditanyain seperti biasa di nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996 dan kita akan kembali sesaat lagi. Baik Pesona Inspira, kembali lagi di talk show Pesona Putih Abu, suarakan prestasimu. Tentunya masih bersama dengan SMA Negeri 2 Wonosobo, yaitu bersama dengan Bu Yularti, yaitu Humas SMA Negeri 2 Wonosobo. Kemudian bersama Giska Sema Ayu, juara 1 Putri Duta Genre Wonosobo tahun 2023. Dan Talita Nabila Yuka, wakil 1 Mbak Wonosobo tahun 2023. Tiap kali Iqbal baca profilnya masih kagum banget loh, luar biasa. Mungkin Bu Yularti bisa jelasin nih sepak terjangnya prestasi-prestasinya dari kedua siswi yang hari ini hadir di Radio Pesona. Oh iya, ini kalau terkait ini ya anak-anak saya. Jadi kalau Talita itu memang kaitannya dengan sepak terjang dia dalam lenggak-lenggok itu sebenarnya berlawanan Mas dengan kesehariannya. Waduh, gimana nih Bu? Masalahnya dia itu kalau dari kesehariannya apa yang diikuti kegiatan sehari-harinya bukan lenggak-lenggoknya itu saja. Itu, tapi TUBPBB atau tata upacara. Ini juga baris berbaris ya. Dan ini juga salah satu paskib Wonosobo tahun kemarin ya. Iya, tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Iya. Jadi ini antara yang dia dapatkan prestasinya saat ini dengan prestasinya yang tahun kemarin. Agak beda ya. Iya. Walaupun memang dia juga bisa nari juga Mas. Ya ini mungkin salah satu hal yang membuat secara fisik ini ada sisi luas-luasnya. Oh ada luasnya. Jadi nggak kaku kayak PBB tapi tetap ada sisi luasnya. Jadi walaupun dia ikut PBB tapi masih bisa langsung fisiknya itu bisa menyesuaikan pembawaannya gitu. Iya. Oke. Terus kalau Mbak Giska sendiri ini kaitannya dengan prestasinya yang terakhir ini ya. Ini memang dia itu banyak mencari informasi, kemudian dia juga banyak usaha karena dia itu mencari sumbernya itu juga termasuk kreatif ya Mas. Jadi dia cari narasumber sendiri yang kira-kira bisa membuat dirinya itu termotivasi. Bagaimana caranya agar saya itu bisa dari hal yang membaginya itu adalah mimpi, ternyata dia mampu mewujudkan menjadi nyata. Ini hal yang luar biasa ini. Betul, Mas Iqbal. Ini luar biasa. Iya, karena tadinya saya sendiri langsung apa iya? Karena hal ini adalah sesuatu hal yang awalnya itu mimpi ya Mas. Nampak sulit seperti itu. Iya sulit. Masalahnya melihat banyak sekali tantangan yang dihadapi, tapi alhamdulillah nangis Mas. Kita terharu ya. Iya terharu sekali ya. Ini terharunya itu bukan hanya karena prestasinya,
tapi karena usaha dia yang kemudian membuahkan hasil. Ini sesuatu banget, Mas. Iya. Emang ya luar biasa. Nah, tadi sudah disinggung juga bahwa perjuangannya kan nggak main-main nih. Mungkin nih dari yang Duta Genre dan juga Mbak Wonosobo bisa diceritain mungkin salah satu pengalaman uniknya selama berproses ataupun ada hal-hal yang wah ini sih kalau diceritain lagi sekarang sih lucu, tapi waktu ngalaminnya deg-degannya bukan main. Mungkin dari siapa dulu nih? Kayak dari Talita dulu kali ya. Apa nih pengalaman uniknya? Iqbal penasaran nih. Oh, pengalaman uniknya itu kan Talita dari paskib gitu ya. Kemudian langsung ke agak pageant gitu. Agak beda ya. Iya, biasa pakai sepatu kan tiba-tiba langsung pakai heels gitu. Jadi di situ tuh awal pakai heels itu ya waktu jalan tuh meleot-meleot gitu. Heelsnya itu aduh gimana ya, susah banget. Kalau waktu di sana waktu ngalamin rasanya sedih banget gitu. Kalau diinget-inget ya ngakak juga ya. Tapi waktu ngalaminnya ya aduh, wah keringet dingin itu. Keringet dingin gimana caranya. Itu latihan pakai heelsnya berapa lama? Itu ya dari mulai daftar gitu akhirnya kan tahu itu harus pakai heels gitu. Terus habis itu mulai latihan lah, cari heels, terus latihan di rumah. Wow. Terus kalau jalan di sekolah jadi anggun gitu. Berarti sebelumnya memang jarang sekali pakai heels ya? Jarang, bahkan nggak pernah. Wah, itu berapa tinggi heelsnya tuh? Itu nggak mesti sih, dimulai dari waktu itu dimulai dari 5 cm, kemudian 7 cm, 10 sampai kemarin sempat pakai yang 15. Wow, 15 tuh tinggi banget. Pasti kakinya kan nukik sekali ya. Iya, itu. Sempet ngerasain sakit nggak sih kalau kayak hak sampai 15 cm gitu? Iya, awalnya itu sakit banget sih, apalagi waktu karantina itu kan emang diharuskan dari pagi nyampe malamnya agar itu. terbiasa juga kan iya, ya. latihan pakai heels itu rasanya ingin teriak. Wah, rasanya ingin sepatu ini dibuang ya, dikempaskan. Nah, sekarang tinggal Giska nih, pengalamannya apa yang unik nih? Kalau yang diceritain Talita tadi pastinya juga Giska rasain ya. Itu salah satu penderitaan yang amat sangat kalau diinget-inget tuh yang ngakak juga ya Talita ya. Tapi satu hal yang benar-benar gak pernah bisa aku lupain adalah waktu proses. Dari awal itu emang bilang sama diri sendiri bahwasanya ini adalah niat Giska sendiri. Nggak ada tekanan dari pihak manapun. Nggak ada tuntutan juga iya, ya kan? Betul. Otomatis ya apapun itu ya resikonya harus aku tanggung sendiri gitu. Salah satu halnya adalah tentang baju nih Mas Iqbal. Tentang baju. Itu juga tadi sudah disinggung oleh Bu Yul ya. Karena Giska masih seorang remaja, masih pelajar, otomatis uangnya belum terlalu banyak dong Mas Iqbal ya. Saya juga merasakannya dulu. Betul. Nah, terus kalau mau bikin baju, bikin kostum itu kan otomatis harus perlu uang yang banyak dong. Dan ada jangka waktunya juga, nggak bisa instan kan. Iya betul. Mau ngomong sama bapak ibu tuh rasanya berat gitu ya. Ngomong nggak ya. Aduh, apalagi saya udah ikut les sana sini, bayar sana sini itu kan juga nggak murah kan. Jadi pertimbangan juga nih buat Giska. Apalagi temen-temen yang lain, finalis-finalis yang lain juga effortnya tuh juga nggak kalah main-main. Mereka bikin batik, bikin baju, bikin gaun yang bagus-bagus. Awalnya juga insecure. Aduh, masa aku nggak bikin sendiri sih? Nanti gimana lagi? Gimana? Masa nanti beda sendiri gitu. dari yang lain? Iya betul. Tapi akhirnya waktu itu, alhamdulillah teman-teman sekolah juga supportnya juga nggak main-main nih Mas Iqbal. Mereka tuh juga ikut heboh gitu loh, nyariin baju buat aku kesana kemari itu juga temen-temen ikut heboh. Waktu itu H-1 seperti yang diceritain Bu Yul, karena emang aku kekeh, aduh aku mau nyewa aja. Pokoknya aku mau nyewa aja ini. Mungkin ini plus minus ya sebenarnya ya. Mau nyewa aja, pokoknya mau cari kesana kesini yang memenuhi kriteria, aku akan cari ke ujung dunia pun gitu pokoknya. Udah bolak-balik itu H-1 Mas Iqbal. H-1 banget. Bahkan di lobi Semada aku masih ingat ya waktu itu bajunya udah kekumpul nih. Ada 3 opsi aku bawa semua ke rumah pokoknya. Mulai dari tetangga depan rumah, terus baju dari guruku sendiri, heels dari guru yang lain.
Aduh, semua aku kumpulin itu nggak memenuhi kriteria semua, Mas ternyata. Iqbal. Terus gimana Udah nih? pusing, besok udah grand final di depan lobi Semada itu aku curhat sama teman-teman aku. Aduh, ini Ini gimana? Mana tinggal besok banget. nangis lah aku di situ kan, bener-bener nangis. Akhirnya ya udahlah, pakai apa aja yang ada Yang di ada. rumah, yang ada, dan ternyata nggak kalah bagus kok Iya. ya Kak Buyul. Kemarin Buyul lihat kan Buyul, aku tetap pede aja kok ternyata Wah, pakai iya. itu gitu. Itu salah satu perjuangan yang nggak akan pernah aku lupain Jadi sih. teman-teman juga dukungannya nggak Iya, main-main ya. bener-bener dari Wah. awal itu kan pendaftaran pertama Agustus ya. Dari awal Agustus itu prepare foto dan lain sebagainya. Tuh teman-teman udah mulai Wah. support banget. Mungkin ada yang mau disampaikan ini buat teman-teman yang udah dukung sama para guru Aduh. nih. Aduh, aku jadi Bagi- takut nangis di sini nih. Bagi Giska ya, bagi Giska tuh orang tua, teman dan guru adalah orang-orang yang sangat berpengaruh. Kita nggak akan pernah bisa ada di posisi ini kalau nggak ada mereka. Bisa masuk di Semada, bertemu sama teman-teman dan guru-guru yang baik itu adalah suatu hal yang beruntung banget lah pokoknya. Nggak akan pernah nyesel masuk ke Semada. Waduh, luar biasa Luar banget. biasa. Wah. Soalnya support itu mereka itu Mas Iqbal. Temen-temennya juga kayaknya asik-asik banget. Asik banget ya. Kayak karena di pramuka namanya jiwa korsanya. Aduh, banget. Jiwa korsanya. Meskipun kelas Giska terkenal agak nakal, tapi mereka tuh bener-bener sesupport itulah Tapi kalau sama boleh aku. jujur dulu emang zaman SMA kalau yang nakal justru yang rame ya. Maaf nih Bu, tapi ya emang gitu sih. Gitu sih Bu, dulu pengalaman saya juga. Jail, teman-teman yang, Giska yang, tuh. yang nakal itu yang rame Bu. Jail sih Mas Iqbal, bukan nakal. Oke, wah ternyata dukungannya nggak main-main. Iya. Dan sekarang pasti kalian kan dalam berkegiatan, dalam usaha pasti kan banyak lika-likunya nih. Sekarang Iqbal mau nanya ke Talita, kiat-kiat apa aja sih yang bisa diterapin mungkin di diri Talita sendiri yang dilakukan di hidupnya biar bisa sampai di titik ini gitu. Ada hal-hal khusus yang dilakukan nggak? Oke, kalau dari Talita itu awalnya kan merasa insecure ya waktu pertama kali daftar. Nah, buang tuh jauh-jauh Buang rasa dulu, gitu ya. insecure-nya gitu. Insecure-nya pikir nanti dulu Iya. yang penting nekat daftar dulu. Jangan ngerasa minder dulu karena kita tuh belum mencoba gitu. Nah, setelah dicoba itu emang ya waktu Lita ngejalanin emang agak susah ya. Kayak lihat finalis lain udah pada kuliah, iya sih, udah betul. pada kerja gitu kan. Karena kan memang terbukanya bukan cuma untuk SMA saja Iya ya. gitu. Jadi kayak gimana ya caranya gitu. Akhirnya Talita mulai observasi, belajar dari teman-teman yang terdekat dulu nih, kemudian ke guru, orang tua dan teman-teman Talita yang lain yang sudah mulai kuliah juga. Nah, Talita mulai belajar di situ, observasi hal-hal mengenai wisata karena dulunya kan sempat jadi anak lapangan yang nggak tahu gimana ya, taunya ya hanya Rumput hijau aja. rumput hijau. Lingkupnya memang beda Iya ya. gitu. Terus kayak sebelum wawancara itu sempet banget belajar dari pulang sekolah itu sampai jam 1-an mungkin gitu sama teman Talita yang waktu itu mau daftar juga gitu. Kita belajar bareng, Belajar bareng. deg-degan bareng gitu. Aduh gimana besok interviewnya Aduh, ya? iya gitu. gimana ya gitu sampai sana. Terus ya walaupun pakai heelsnya masih agak Melihat-lihat. gimana melihat-lihat gitu dipede-pedein. Sampai sana akhirnya belajar bareng. Ternyata teman-teman di sana itu juga humble banget. Berasa dijadiin adik sendiri malahan. Oh, iya. Jadi jiwa persaingannya ada tapi kekeluargaannya juga ada. Iya, ya? ada banget. Tuh mereka ngajarin segala macam hal gitu. Jadinya malah berasa nggak jadi bersaing lagi gitu. Jadi kayak berjuang bersama Iya. gitu ya. Wah. Di situ sampai mikir udah juara gak juara yang penting udah dapet banyak teman, banyak pengalaman, pembelajaran yang baru gitu. Cinta banget pokoknya deh. Waduh. Emang kuncinya nekat daftar boleh, tapi jangan masa bodoh ya. Kita harus Iya. tanggung jawab sama Tanggung keputusan yang kita jawab. buat juga. Iya. Betul. Nah, tadi kan pengorbanannya nggak main-main nih. Kalau sekarang Iqbal mau nanya ke Giska tentang persiapan yang lain. Pasti kalau ada duta genre, belum ikut ekskulnya, belum ngikutin mata pelajarannya, udah kelas 12, cara ngatur waktunya gimana? Iya, aduh, kalau cara ngatur waktu sebenarnya kita juga masih belajar nih Mas Iqbal ya. Kebetulan dari kelas 10 itu udah ikut banyak sekali kegiatan, udah aktif organisasi, baik organisasi di sekolah maupun di
luar sekolah juga. Jadi sedikit demi sedikit bisa karena terbiasa sebenarnya Mas Iqbal. Iya, buat bagi waktu itu bukan suatu hal yang mudah ya pastinya. Bahkan jangankan remaja deh, orang tua aja juga kadang masih kapiran dengan banyaknya kegiatan kan ya. Ketemu orang tua aja jarang. Iya, jadi masih belajar bareng-bareng juga. Kalau misal memprioritaskan sesuatu itu harus dipertimbangkan dengan baik. Kegiatan yang emang harus wajib diikuti ya diutamakan. Mungkin kegiatan yang sunnah atau bisa diwakilkan oleh orang lain, ya kenapa enggak bisa diwakilkan kan gitu. Jadi menentukan skala prioritasnya ya. Betul. Luar biasa. Kayak kita hampir kehabisan waktu nih Bu. Nampaknya kita ngobrolnya terlalu asik sampai hampir jam 2 kurang 5 menit. Mungkin sebagai penutupan nih, pertama dari Talita dan juga Giska, kasih semangat buat para siswa-siswi di luaran sana yang mungkin masih takut nyoba hal baru tapi antara mau iya atau enggak. Mungkin bisa kasih semangat nih dari Talita dulu deh. Oke, buat teman-teman di luar sana yang masih takut buat cobain hal baru, jangan takut. Ayo keluar dari zona nyamanmu. Kita coba berbagai banyak hal untuk bekal di masa depan. Wah, Giska nih sekarang nih. Oke, mungkin Giska sekarang bicara sebagai duta genre nih ya. Siap. Buat remaja semua jangan lupa untuk berencana ya, punya plan A, plan B untuk masa depan, karena kita nggak tahu nih di masa depan tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi itu seperti apa gitu. Untuk mencoba hal yang baru pastinya jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena selagi kita punya niat, selagi kita punya tekad, apapun yang kita harapkan itu nggak mungkin buat terjadi gitu teman-teman. Wah, luar biasa sekali. Keren. Dan terakhir buat Bu Yularti mungkin bisa memberikan semangat buat para siswa-siswa yang ada di Semada dan juga mungkin ada yang sedang mulai mikir nih anak SMP kelas 3, kayaknya Semada aja nih. Bisa nih Bu, silakan. Iya, oke Mas Iqbal. Jadi ini kalau untuk anak-anak semuanya, yang pasti sekolah itu akan selalu memberikan ruang bagi kalian sebagai anak-anak calon generasi bangsa untuk berekspresi secara bebas tanpa merasa malu. Kemudian di sini juga tidak hanya memfokuskan hanya mengejar nilai, tapi jangan. Jadi anak itu jangan hanya mengejar nilai dalam bentuk angka, namun yang lebih penting ini adalah membentuk suatu karakter, karena ini yang penting. Kemudian di sini juga harus bisa menyesuaikan dengan visi dan misi sekolah yang ada ya Mas Iqbal. Selain itu juga di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa pada dasarnya anak ini akan berprestasi